Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat religi. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Daun pandan, daun talas, berjumpa di bulan Ramadan hari ke-15. Santan kelapa, sayurnya daun so. Kita berjumpa di program Ngaso. Alhamdulillah sahabat religi, pada Ramadan 1444 Hijriah atau 2023 Masehi ini, Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan program Ngaso, yaitu ngaji bab poso. Dan Ngaso ini menurut para alim ulama, ngasonya orang yang cerdas itu tidak hanya sekedar istirahat, tidur ataupun diam saja, tetapi bisa dengan bertasbih, berpikir, merenung, berpikir ataupun menikmati, mempelajari apa yang telah Allah berikan kepada kita, terutama adalah nikmat-nikmat yang luar biasa. Baik sahabat religi, pada kesempatan perdana program Ngaso ini telah hadir bersama saya Bapak Kiai Muhammad Nur Hidayat. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Beliau adalah penyelenggara zakat dan wakaf pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, dan beliau juga pejabat baru sebagai penyelenggara zakat dan wakaf. Dan sebaiknya kita berkenalan dulu, karena kalau kita tidak kenal maka harus kenalan begitu. Silakan Pak Yai memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan terlebih dahulu, kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Betul. Tak sayang, tak cinta, tak cinta tidak nikah. Wow. Kalau tidak nikah kemudian tidak punya keturunan. Nah, penting sekali. Nama Muhammad Nur Hidayat. Di belakang ada tambah gelar FHG MPDI, dan asli dari Kebumen. Lahir di Kebumen, kemudian belajar di Purwokerto, di pondok pesantren di Purwokerto, kemudian nikah dengan perempuan dari Purbalingga, sekarang sudah punya anak 3. Alhamdulillah. Besar, sudah kuliah di semester 2. Adiknya Yutul kemarin diterima di SEPAN PT AIN. Masya Allah. Di Wali Songo Semarang. Adiknya masih kelas 1 MTS Kertanegara atau Madrasah Sanawiyah Ma'arif. Belajar di Purwokerto awalnya, di Amdah Hidayat Purwokerto, kemudian di MA Plus Purwokerto, kemudian pindah di MTS Ma'arif NU 01 Kertanegara. Sekarang mengawali tugas baru di Kementerian Agama atau di kantor Kementerian Agama Purbalingga, ikut cari atau ambil manfaat di daerah Jawa, penyelenggara zakat dan wakaf. Ini per 1 Maret ya Pak? Per 1 Maret 2023 ya. Mudah-mudahan ikut ambil partisipasi kemanfaatan bagi diri saya khususnya dan untuk kita semuanya, terutama untuk Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Seperti itu kiranya. Ya. Dan kami ucapkan selamat datang ya Pak. Yes. Selamat bersinergi. Semoga kehadiran Pak Nur Hidayat akan menambah ruh atau marwah Kemendag Purbalingga semakin baik dalam pelayanan maupun dalam bidang keagamaan. Baik sahabat religi, mumpung hadir narasumber yang handal ini, hari ini kita mau bahas apa Pak Yai untuk kita sampaikan kepada sahabat religi yang sedang menyaksikan program ini? Kita bahas tentang satu metode dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat yang dikasihi, yaitu umat yang beriman, dengan cara diberikan metode untuk lebih dekat kepada Allah, yaitu berpuasa. Nah, berarti puasa ini salah satu metode ya Pak ya? Salah satu metode Allah. Tapi selain puasa ada tidak? Ada banyak. Tapi untuk kali ini kita bahas salah satu metode mendekatkan diri kepada Allah dengan menuju menjadi orang bertakwa dengan puasa. Dengan puasa. Silakan ya. Pak dijelaskan pada kami. Kami jelaskan bahwa puasa yang merupakan kewajiban yang diberikan Allah kepada umat Islam, tapi tidak semua umat Islam
Karena di dalam berpuasa itu yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang sering didengung-dengungkan oleh khotib, oleh penceramah pada bulan Ramadan, dimanapun berada pasti ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau dilihat dari teks ayat, endingnya itu yang terakhir adalah supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun itu. La'allakum tattaqun. Medianya adalah dengan berpuasa, medianya dengan cara berpuasa. Walaupun dalam pembahasan itu sangat luas tentang takwa. Kalau secara sederhana, takwa itu kan berasal dari kata takoyaki wikoyata, yang punya arti menjaga. Tetapi secara luas, apalagi para ulama, terutama ahli sufi. Ahli sufi itu ya orang-orang yang memang berupaya agar jiwanya itu bersih, selalu berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu membagi dalam beberapa bagian tentang takwa. Ada takwa dalam kategori takwa dari kesyirikan, ada takwa dari tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama, ada takwa yang di dalamnya bisa menghancurkan dirinya sendiri. Maka takwa ini adalah satu cara agar manusia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah terhadap umat-umat yang beriman itu, maka diwajibkan bagi dirinya untuk berpuasa. Nah, puasa ini dituntun dengan syariat umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau umat-umat sebelumnya juga diwajibkan, karena ada keterangan yang namanya puasa itu diwajibkan atas umat sebelumnya. Tapi praktek kalau umat sebelumnya bisa dibaca dalam beberapa teks-teks di kitab, ada perbandingan antara umat sekarang atau umat Nabi Muhammad SAW dengan umat sebelumnya. Itu dalam kitab Syarahul Ummatil Muhammadiyah, kemuliaan umat-umat Nabi Muhammad. Di sana di dalamnya banyak diterangkan tentang bagaimana orang dulu sebelum umat Nabi itu berpuasa. Mereka berpuasa bisa dilakukan 1 hari 1 malam tanpa diawali sahur, tanpa diawali berbuka. Tetapi kasih sayang Allah terhadap umat Nabi Muhammad SAW hanya cukup berpuasa, hitung-hitung tidak 1 hari 1 malam. Hanya dari imsak sampai maghrib gitu. Imsak sampai maghrib saja. Dan ending dari situ, kalau berpuasa maka dirinya akan paling tidak dapat junnah, dapat benteng perisai agar dirinya tidak terjerembab dalam jurang penistaan, sehingga dijaga oleh Allah darajatnya menjadi darajat yang muttaqin, darajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini metode Allah. Berarti takwa itu sendiri ada level-levelnya ya Pak? Ada level-level. Ada levelnya. Dan kalau kita orang awam, misalnya puasa kita masih hanya ya sekedar menahan makan, minum, kemudian tidak nyusewu berhubungan suami istri, itu masih level-level apa itu Pak takwanya? Ya, levelnya level puasa tingkatan awam atau tingkatan paling rendah. Kalau dilihat dari pembagian para sufi atau para ulama itu, karena ada puasa puasanya orang pada umumnya lah, dan ada puasanya orang yang khos, tingkatannya lebih tinggi lagi. Kemudian ada khawas yang lebih tinggi lagi. Kalau orang awam ya hanya sebatas imsak, menjaga minal akli wasyurbi wal jima, hanya menjaga atau menahan dari makan, minum, dan berhubungan. Itu puasa yang dilakukan kebanyakan orang seperti itu. Kemudian untuk puasa level sufi ini yang lebih ke apa lagi Pak? Ditambahinya lagi, misalnya kalau saya kan hanya yang misal awam itu, saya ingin naik level Pak puasanya gitu, harus apa lagi nih? Puasa
kalau untuk orang yang lebih menginginkan pada derajat di atasnya, berarti kata puasa saja itu dari imsak menjaga tidak hanya sebatas menjaga makan minum saja, tapi menjaga lainnya, bisa menjaga pandangan dari bermaksiat, menjaga pendengaran dari bermaksiat, dari hati yang melakukan maksiat. Jadi semuanya terfokus pada al-imsaknya, menjaga segalanya dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Mengekang begitu nih. Mengekang. Apalagi oke lah, sehari-hari kita pegangnya kan gadget HP begitu ya. Kita niatnya mau melihat yang hal yang bagus, tapi kemudian muncul iklan gitu kan. Kemudian tanpa klik saja kita sudah bisa melihat tontonan yang kurang baik untuk kita yang sedang berpuasa. Ini apakah bisa ditolerir, Pak? Karena Kalau tidak sengaja melihat sesuatu yang tidak baik dan secara tidak sengaja, itu ya anggap saja sebuah rezeki gitu. itu. Tapi kalau kemudian dilanjutkan untuk melihatnya atau penasaran, itu sudah berbeda. Oke, itu. Kemudian kita punya grup WhatsApp, misalnya untuk menghibur atau untuk mengisi kesepian kita di siang hari, ada yang iseng-iseng mengirimkan tayangan makan atau mungkin kuliner di grup dan kita melihat, ini gimana nih Pak hukumnya? Karena selama tidak tergoda atau membayangkan atau apalagi berpikir untuk tidak melanjutkan puasa ya tidak masalah. Sebatas menginformasikan bahwa ada kuliner enak di sebelah sana, mungkin begitu nih. Seperti itu. Dan kalau direnungkan juga terkadang hal-hal yang terkait dengan gadget yang selalu dipegang itu kan kayak membayangkan satu ayat Al-Qur'an, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau direnungkan ke sana, jangankan untuk nanti menunggu hari kiamat, ternyata al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari di mana mulut-mulut itu dikunci, tapi yang kemudian berbicara adalah tangan-tangannya. Nah, ini tangan ternyata sekarang sudah masuk di waktunya, belum sampai kiamat, tapi yang banyak bicara adalah tangannya, jari-jari kita untuk ngetik. Sehingga kewaspadaan dari tangan itu, kalau menulis hal-hal baik di-share, kemudian di-share orang lagi, itu kalau baik akan menjadi pahala tersendiri. Dan itu karena contoh awal ya, man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Contoh kebaikan kalau kemudian disampaikan ke orang, diikuti oleh orang, menjadi pahala tersendiri. Apalagi di bulan Ramadan. Nah, apalagi kita sebagai ASN Kementerian Agama gitu Pak nggih, pastinya harus punya sharing, sebelum sharing harus saring dulu. Apalagi sekarang banyak sekali berita-berita hoax atau yang bungkusannya agama, kemasannya seperti quote Islami, tapi di dalamnya mungkin perlu kita pelajari lagi apakah itu sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis dan sebagainya. Mungkin seperti itu nih Pak nih. Ya betul. Yang seperti itu bisa dilakukan ya dengan cara paling tidak sering belajar ataupun sering bertemu dengan tadi para alim, kemudian dari para alim itu kan bisa menfilter itu betul apa tidak, ataupun yang seperti itu bisa ditanyakan kepada orang-orang tertentu untuk mengukur bahwa itu betul tidak, sehingga kita tidak gampang terjebak. Betul. Sehingga mengurangi nilai pahala puasa kita itu kan jadi rugi, sudah lapar, haus, lemes, tapi nilai pahalanya kurang. Nah, itu yang di warning Nabi, banyak orang yang berpuasa tapi yang dirasakan hanya lapar dan dahaga saja. Itu kan sebuah hal-hal yang telak. Okay. Selanjutnya Pak Yai, kalau kita ingin meningkat level lagi dari yang khawasul khawas begitu, apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu diupayakan? Kalau untuk tingkatan khawasul khawas bagi tinggi banget kebanyakan itu. Orang itu berat. Nah itu puasanya para aulia Allah, wali-walinya Allah itu kan
tidak hanya sebatas menahan minum saja, menahan perasaan seperti itu ataupun menahan tadi untuk tidak bermaksiat, tapi walinya Allah itu menahan segala gerak-gerik yang ada bahkan dalam mungkin juga yang ada dalam dirinya. Badan itu saja bagi wali-walinya Allah itu kan perlu diistighfari, bukan mulut saja yang istighfar. Makanya ada istighfar, mata diistighfari, kemudian telinga diistighfari, terus kaki diistighfari, dan itu dalam hal masalah istighfar. Kemudian syukur bagi wali-walinya Allah, syukur yang diucapkan itu disyukuri lagi, karena mungkin syukur yang diucapkan tadi belum pada level syukur yang sebenarnya. Maka syukur di atas syukur itu adalah syukur yang terbaik. Berat juga ya Pak. Berat. Tapi perlu kita ketahui supaya kita tidak hanya di level rendah saja, tapi harus, kan setiap hari kita harus ada peningkatan. Setidaknya dengan mengetahui tingkatan-tingkatan itu, kita semuanya bisa berusaha nih Pak. Orang semuanya pasti punya cita-cita kepingin lebih baik lagi. Lebih baik. Walaupun berkeinginan, mungkin sering baca tentang tingkatan kewalian. Kalau tingkatan sufi, tasawuf itu kan bahasa agama itu ada tingkatannya sendiri. Kalau bahasa lebih keren ada station. Di makom yang terendah atau tingkatan terendah, makom taubat saja, mentaubati itu semuanya tadi kayak istighfar, semuanya diistighfari, ditobat semuanya ditobati, sampai segala ucapan pun ditobati, ucapan, gerakan, semua ditobati. Itu baru level yang pertama. Kalau sudah lulus di level taubat, baru level yang kedua. Sedangkan walinya Allah itu tingkatannya tidak hanya 1, 2, sampai pada tingkatan ribuan. Masya Allah. Itu tadi Pak Yai ketika mata kita diistighfari, berarti khusus maksudnya dalam kita beristighfar khusus, saya memohonkan ampun kepada Allah atas perbuatan mata saya, mungkin seperti itu ya. Salah satunya kalau dengan talafut, dengan ucapan dan lesan itu saja kan seperti itu, mengistighfari mata. Tapi paling tidak dalam hal praktek kita harus senantiasa merenungi satu, yang kedua ya berupaya mengingat-ingat apa yang dilakukan. Seperti orang wudhu itu kan, orang wudhu ketika membasuh muka, ya hikmah dari membasuh muka salah satunya mengingatkan diri bahwa muka dibasuh setiap waktu. Ingat, harus senantiasa menjaga dari pandangan, salah satunya seperti itu. Baik Pak Yai, menarik sekali membahas tentang metode puasa untuk menuju ketakwaan ini. Dan kesimpulannya Pak Yai, monggo. Kesimpulan dari ayat tadi atau bincang-bincang tadi adalah bahwa puasa yang kita lakukan, yakini bahwa itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah bagi umat yang beriman untuk senantiasa lebih dekat kepada Allah dalam derajat muttaqin, derajat yang tinggi, derajat yang dekat, dan kemudian orang-orang yang paham bagaimana tingkatan ketakwaan Allah adalah mereka yang takwa itu sendiri. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Insya Allah sangat manfaat sekali Pak Yai dan sahabat religi. Demikian tadi ngaso edisi perdana atau ngaji Baposo edisi perdana kali ini bersama Pak Kiai Muhammad Nur Hidayat, sangat menarik dan mudah-mudahan membuat inspirasi baru untuk kita, sehingga untuk meningkatkan level ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun setiap tahun kita puasa gitu Pak G. Puasa Ramadan dibahas setiap tahun. Bahkan di luar Ramadan pun sebenarnya kita puasa. Tapi alangkah baiknya kalau ilmu itu senantiasa dipelajari secara terus-menerus. Baik, saya Sri Lestari ke sekolah membawa ikan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih, semoga bisa berjumpa lagi di edisi berikutnya. Sama-sama Pak, kita kasih salam untuk sahabat religi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.